Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Mustaqim selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan yang terhormat teman-teman sekalian yang saya banggakan, langsung saja kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami dalam bentuk PPT yang berjudul Peradaban Islam Masa Nabi Muhammad SAW tahun 610 sampai 632 Masehi, yang disusun oleh yang pertama yaitu Firmansyah Abdul Qadir, yang kedua yaitu Ganesh Niko Sanjaya, dan yang ketiga yaitu Happy Wildatus Safitri. Dan selanjutnya untuk pertanyaan kita diskusikan di learning. Yang ingin bertanya bisa didiskusikan di learning. Dan untuk penanya sekiranya bisa dibatasi 2 pertanyaan. Dan sekiranya nanti ada waktu luang, nanti bisa ditambah pertanyaan lagi untuk kelompok lain atau untuk teman-teman lainnya. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Sejarah peradaban Islam periode Mekah 610 sampai 622 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 22 April tahun 571 Masehi di negara Arab yang pada saat itu mayoritas penduduknya menyembah berhala, dan mayoritas orang di bangsa Arab memiliki kepercayaan yang terpecah-pecah. Mereka membuat Tuhannya sendiri berupa patung dan menyembahnya sendiri. Bangsa Arab memiliki kebudayaan yang sangat bertentangan dengan pri kemanusiaan. Mereka suka membunuh sesama, terutama anak-anak, suka minum minuman keras, memakan bangkai, dan berperang. Tangan mereka sangat ringan sekali ketika ingin membunuh anak-anak, meskipun hanya karena sebab yang sepele sekalipun. Yang sangat menarik dalam perkembangan kebudayaan Islam dari abad ke-7 sampai ke-13 adalah bagaimana kebudayaan dan agama yang berasal pada bahasa Arab di gurun pasir yang miskin dan terpencil dengan pimpinan Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifah Rasyidin dan khalifah raja-raja, dan yang disebut pertama kali dari kebudayaan saat itu adalah ilmu. Nabi Muhammad SAW sangat menentang kebudayaan yang berlaku pada waktu itu. Nabi Muhammad SAW banyak melewati rintangan-rintangan dan pengayaan di luar batas manusia. Namun orang muslim tetap selalu bersabar dan istiqomah di jalannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW yang selalu sabar dan istiqomah dalam menyiarkan agama Islam dari periode Mekah hingga periode Madinah. Nabi Muhammad SAW sering menghabiskan waktu di Gua Hiro untuk berdoa dan merenung tentang ciptaan Allah. Pada saat berumur 25 tahun, beliau menikah dengan janda kaya bernama Khadijah yang pada waktu itu sudah berumur 40 tahun. Selain mengembala, Nabi juga suka bergadang. Pada masa-masa berumah tangga dengan Khadijah, beliau juga masih sering mengasingkan diri ke Gua Hiro. Dan Khadijah pada waktu itu juga mendukung apa yang dilakukan beliau. Khadijah selalu memberi bekal makan ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hiro. Tepat pada usia 40 tahun, beliau mendapat wahyu untuk pertama kalinya di Gua Hiro, yaitu surat
Al-Alaq ayat 1-5. Dan setelah beliau diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran Islam, beliau tidak serta-merta langsung menyebarkannya secara terbuka. Namun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Setidaknya ada 3 tahap dakwah periode Mekah yang dilakukan Rasulullah di antaranya. Yang pertama yaitu dakwah dengan sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Dan pada saat itu tahunnya 610 sampai 613 Hijriah. Dan yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan pada tahun 613 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu dakwah di luar Mekah. Dan untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman yang lain. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firmansyah Abdul Qadir. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Niko. Yang kedua, peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Pada saat itu umat Islam masih dalam keadaan lemah, tidak sanggup menentang kekuasaan yang dipegang oleh kaum pedagang Quraisy yang ada di Mekah. Akhirnya Nabi beserta sahabat dan umat Islam lainnya meninggalkan kota Mekah dan pindah ke Yastrib, Madinah. Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya pada malam 27 Safar tahun ke-14 kenabian atau 12 September 622 Masehi. Peristiwa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah merupakan kehendak dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan penyebaran agama Islam lebih pesat lagi. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah. Nabi telah banyak mengalami pertentangan dan permusuhan, bahkan penduduk Makkah sempat membunuh Nabi. Nabi di Madinah merupakan kota yang penduduknya lebih mudah menerima ajaran Rasulullah. Bahkan penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan gembira. Penduduk Madinah berbondong-bondong memeluk agama Islam. Oleh karena itu, Islam lebih cepat berkembang di Madinah. Di kota ini, keadaan Nabi dan umat Islam mengalami perubahan yang besar. Di Madinah, mereka mempunyai kedudukan yang baik dan menjadi umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Dan sebagai penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW, nama Yastrib diubah menjadi Madinatun Nabi, kota Nabi, atau Madinatun Munawwarah, kota yang bercahaya. Dengan kekuasaan berada di tangan Nabi, Islam pun lebih mudah disebarluaskan hingga dapat menguasai daerah-daerah yang dimulai dari Spanyol di sebelah barat sampai ke Filipina di sebelah timur dan Afrika Tengah di sebelah selatan sampai Danau Aral di sebelah utara. Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru, Nabi Muhammad SAW meletakkan asas-asas kehidupan masyarakat di bawah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim. Sekian akan dilanjutkan oleh Saudara Happy Wildatus Safitri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Firmansyah. Selanjutnya, dalam periode Madinah ini terjadi beberapa masa peperangan. Yang pertama yaitu Perang Badar Al-Kubro. Perang pertama yang sangat menentukan masa depan Islam ialah Perang Badar, perang antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Quraisy. Perang ini terjadi di Badar, 144,5 km sebelah barat daya kota Madinah pada tanggal ke-8 Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Nabi Muhammad bersama 313 orang muslim bergerak keluar kota dengan membawa peralatan yang sederhana.
Sementara dari kaum kafir Quraisy berjumlah sekitar 1.000 orang. Berkat pertolongan Allah, kemudian dengan perjuangan umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, umat Islam dapat memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Yang kedua yaitu Perang Uhud. Perang ini terjadi pada tahun 625 Masehi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Perang ini disebabkan oleh perasaan dendam kaum kafir Quraisy yang meluap karena kekalahannya pada saat Perang Badar. Dalam perang ini, kaum muslimin mengalami kekalahan, bahkan Rasulullah pun terluka. Yang ketiga yaitu Perang Ahzab atau Khandaq. Perang ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, disebabkan oleh rasa dendam orang-orang kafir Quraisy yang masih tersisa dan mereka mengira bahwa Nabi Muhammad telah kalah dan tersingkir karena Perang Uhud. Perang ini dinamakan Khandaq karena usulan dari Salman Al-Farisi untuk menggali parit. Sebelumnya, kaum muslimin diboikot sehingga mengalami kelaparan. Saking laparnya, Rasulullah dan kaum muslim sampai mereka meletakkan batu pada perutnya. Selanjutnya, Perang Khaybar terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah yang disebabkan oleh orang-orang Khaybar yang menjadi sarang makar, pusat konspirasi, tempat memprovokasi, sumber keonoran, dan pemicu api peperangan. Mereka menghasut Bani Quraisyah, melakukan pengkhianatan dan bersekutu dengan kaum Hinzik. Selanjutnya, Fathul Mekah. Pada tahun ke-8 Hijriah, ketika ibadah haji sudah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad memimpin sekitar 1.000 kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk mengerjakan umroh. Namun, penduduk Mekah tidak mengizinkan mereka masuk ke kota Mekah. Yang terakhir ialah wafatnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad wafat pada 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di rumah istri beliau, Aisyah binti Abu Bakar, yang disebabkan oleh demam tinggi di usianya yang ke-62 tahun yang dialami selama beberapa bulan setelah kepulangannya dari Makkah untuk melaksanakan ibadah haji yang pertama dan terakhirnya. Di dalam ibadah haji tersebut, terdapat sebuah khutbah terkenal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yakni khutbah perpisahan. Di dalamnya berisi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk terakhir kalinya, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril pada tahun ke-632, yakni surat Al-Maidah ayat 3, yang menyatakan bahwa Tuhan telah meridhoi Islam sebagai agama Nabi Muhammad dan sebagai agama yang sempurna dan yang disempurnakan, serta pernyataan bahwa nikmat kehidupan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Muhammad telah dicukupkan. Peristiwa tersebut terjadi dalam kejadian yang disebut dengan haji perpisahan atau haji wada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.